Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya mau buat risol mayo yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papcook. Selamat menonton! Pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, bisa diganti protein sedang. Tujuan menggunakan protein tinggi agar hasil kulitnya lebih lentur dan tidak mudah sobek. Tambahkan 1 sendok makan munjung tepung tapioka setara 12 gram, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk, 2 butir telur utuh, 20 ml minyak goreng setara 1 sendok makan, 620 ml air. Ini dimasukkannya bertahap sambil diaduk agar mudah tercampur rata. Untuk airnya ini bisa dikurangi 1-2 sendok makan apabila tepung di daerah kalian lebih lembab, karena kelembaban tepung di setiap daerah berbeda-beda. Setelah tercampur rata, lalu saring semua adonan untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil dan ini siap untuk dimasak. Di sini saya sudah panaskan teflon dengan api kecil. Saya gunakan teflon ukuran 22 cm. Olesi tipis-tipis permukaan teflon dengan minyak goreng. Ini diolesinnya pertama kali saja, selanjutnya tidak usah dioles minyak, tidak apa-apa. Setelah teflonnya panas, tuang adonan ke dalam teflon dengan diputar agar menutupi semua lapisan teflonnya. Ini dituangnya jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal akan menyebabkan kulit mudah sobek. Setelah bagian tengahnya mengering dan bagian pinggirnya terlepas dari teflon, ini sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan dari teflon. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah semua adonan kulit selesai dibuat, ini terlihat ya, kulitnya lentur, nggak mudah sobek. Ini siap untuk digunakan. Untuk adonan pelapisnya, di sini saya sudah siapkan 50 gram tepung terigu protein sedang setara 5 sendok makan sedang. Ini juga bisa diganti dengan telur yang dikocok lepas, tapi kalau menggunakan telur, tepung panirnya akan kurang menempel. Tambahkan 300 ml air, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini adonannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Ini siap untuk digunakan. Untuk isian risolnya, di sini saya sudah siapkan 300 ml mayones, 80 ml susu kental manis setara 2 saset, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Untuk balurannya saya sudah siapkan tepung panir secukupnya. Untuk isiannya saya sudah siapkan sosis sapi secukupnya dan telur rebus secukupnya. Untuk 1 telur saya potong menjadi 6 bagian. Untuk semua bahannya ini sudah siap. Ambil kulit risol, pastikan tangannya sudah bersih. Letakkan isian sosis dan telur. Tuang mayones secukupnya. Lalu lipat membentuk amplop. Kemudian basahi ujung kulit risol dengan adonan pelapis yang tadi sudah dibuat. Ini untuk mengunci agar kulit tidak lepas. Lalu gulung ke arah depan dan rapatkan.
Untuk hasilnya seperti ini. Lalu celupkan ke dalam adonan pelapis, kemudian sedikit ditiriskan. Lalu gulingkan ke tepung panir hingga semua kulit tertutup tepung panir. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu letakkan di dalam wadah. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah semua selesai dibaluri tepung panir, ini hasilnya sebanyak 19 risol dengan ukuran besar. Kalau mau hasilnya lebih banyak, bisa gunakan teflon yang lebih kecil untuk membuat kulitnya. Kalau mau disimpan di dalam freezer, bisa gunakan wadah tertutup. Ini bisa tahan sampai 1 bulan. Sebelum digoreng, ini saya mau masukkan dulu ke dalam freezer selama 30 menit agar tepung panirnya lebih merekat. Kalau mau langsung digoreng juga tidak apa-apa. Setelah 30 menit di dalam freezer, ini siap untuk digoreng. Di sini saya sudah panaskan wajan dengan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, goreng risol secukupnya. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil sampai warnanya kuning keemasan. Ini sambil sesekali dibalik agar matangnya merata. Setelah warnanya kuning keemasan dan matang merata, lalu angkat dan tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Nah, ini dia risol mayonya sudah jadi. Ini mau saya cobain dulu. Untuk bagian dalamnya ini terlihat ya, lumer banget. Ini saya mau cocol dengan saus. Untuk rasanya ini enak banget. Bagian luarnya garing, bagian dalam kulitnya lembut banget. Untuk rasa mayonesnya ini ada manis-manisnya dari susu kental manis, ditambah gurihnya sosis dan telur. Rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.